Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Amelia Putri dengan NIM 212100222. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Pendekatan Antropologi dalam Ilmu Hadis. Pendekatan ialah sama dengan metodologi yang mempunyai arti, sudut pandang, atau cara melihat atau memperlakukan suatu masalah yang dikaji. Namun, pendekatan ini tidak hanya mempunyai arti sudut pandang atau cara melihat, melainkan juga mencangkup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Selanjutnya, antropologi. Antropologi yang berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos, dan juga memiliki arti ilmu pengetahuan atau wacana. Dalam antropologi ini ialah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur dan kebudayaan. Ada juga yang dihasilkan dalam kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ada ekonomi masyarakat, agama, dan keyakinan, dan ada juga politik pemerintahan, fisik manusia, dan kesehatan, dan perkembangan teknologi, dan sebagainya. Antropologi menjadi salah satu bidang pengetahuan sosial yang mempelajari tentang asal-usul dari suatu kejadian atau peristiwa, atau sesuatu yang dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi. Antropologi ini juga berarti ilmu tentang manusia dan merupakan suatu istilah yang sudah sangat tua. Dan di sini ada juga jenis-jenis pendekatan antropologi. Yang pertama ialah pendekatan holistik. Pendekatan ini memiliki arti menyeluruh. Pendekatan ilmu antropologi akan meneliti masalah sosial budaya untuk rangka kehidupan masyarakat menyeluruh. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro tersebut ialah konsekuensi dari penerapan pendekatan antropologi holistik. Jadi, seorang antropologi harus mampu mempelajari lebih detail dan rinci masalah sampai semua data terkumpul dengan konkret terkait masalah sosial budaya tertentu. Selanjutnya yang ketiga ialah ada pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik ini lebih fokus pada pemahaman dan kebudayaan sesuai interpretasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dari berbagai macam dan pandangan dasar subjek peneliti. Pendekatan ilmu antropologi semiotik ini saat ini banyak digunakan terutama ketika muncul tokoh antropologi seperti Clifford Geertz dan Goodenough. Selanjutnya yang keempat ada pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif merupakan metode yang dapat digunakan dalam ilmu antropologi dari awal sejarah. Selanjutnya yang terakhir ada metode behavioristik. Pendekatan ini hampir mirip seperti metode komparatif. Metode behavioristik ini ialah ilmu antropologi yang memiliki sifat komparasi dari tingkah laku berbagai macam lapisan masyarakat. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di sini ada juga hadis. Hadis dengan mudah bisa ditemukan dalam berbagai kitab. Di sini ada juga hadis. Hadis dengan mudah bisa kita temukan dalam berbagai kitab. Hadis dalam berbagai kitab tersebut tentu saja bukan sekedar catatan masa lalu. Namun bagi umat Islam seperti kita, hadis berdasarkan dalil teologis dan rasional. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran.
Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis ini juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah ialah sesuatu yang datang dari Rasul, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Dan selanjutnya yang terakhir dalam kaitannya dengan syarah hadis, pendekatan antropologis ini berkaitan erat dengan kajian tentang bagaimana pola perilaku dan nilai dalam suatu masyarakat yang terbentuk dan bagaimana suatu masyarakat menganut dan mengamalkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan antropologis berguna untuk mengetahui situasi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, karena masyarakat berkembang dari zaman ke zaman, maka hadis seharusnya dipelajari berdasarkan konteks suatu masyarakat pada zaman tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.